Oke, selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel Sari Golan. Pada video kali ini kita akan membahas nanti cara mendaftar TaniHub, apa fungsinya, apa manfaatnya. Jadi aplikasi TaniHub ini adalah sebuah aplikasi yang mendukung dan menyalurkan hasil pertanian ya. Ini kebetulan hasil dari PowerPoint kami pada saat pengabdian masyarakat atau penyuluhan pertanian, tepatnya di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ya. Jadi di sini saya akan memberitahukan apa sih manfaatnya kita menggunakan aplikasi ini untuk menyalurkan hasil dari panen ya, hasil dari panen pertanian. Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa sih kita harus perlu meningkatkan dari atau mensejahterakan pertanian ini ya kan? Karena jika pertanian ini tidak disejahterakan, nanti beberapa tahun ke depan bisanya kita kehilangan petani ya. Jadi para petani itu kalau semakin sulit untuk menyalurkan hasil taninya, maka mereka akan semakin menyerah gitu ya. Jadi mereka akan mengambil pekerjaan lain dan otomatis di Indonesia ini nanti akan kekurangan petani. Jadi buat kita anak-anak muda yang bisa membantu mereka terlebih dalam penggunaan teknologi, mari kita membantu agar semakin mensejahterakan petani-petani Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, jadi mari kita beritahu kepada mereka bahwa ada banyak cara untuk memasarkan hasil dari panen mereka itu biar mereka tidak stuck gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan, kita lanjut next ya. Oke, jadi penggunaan aplikasi TaniHub untuk mendukung dan menyalurkan hasil pertanian pada UPT Pertanian Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi yang menjadi latar belakangnya ini adalah TaniHub. Jadi TaniHub adalah platform e-commerce B2B atau business to business ya, untuk hasil tani, bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. TaniHub didirikan pada pertengahan tahun 2016 oleh sekelompok anak muda yang berkeinginan kuat untuk mendukung kesejahteraan petani yang menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil panen mereka. Lalu TaniHub Group. TaniHub Group ini terdiri dari TaniHub, TaniFarm, dan TaniSupply dan memiliki visi agriculture for everyone atau pertanian untuk semua yang diwujudkan dengan mempercepat dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi, agrikultur atau pertanian, teknologi, dan juga dampak sosial adalah 3 pilar utama perusahaan dalam menciptakan ekosistem untuk menata ulang sektor pertanian di Indonesia. Itu yang menjadi latar belakangnya. Nah, kita lanjutkan, ini adalah unit bisnis dari TaniHub Group. Ada TaniHub, yaitu connecting farms with people ya. Jadi TaniHub ini merupakan e-commerce atau pasar online yang menyediakan produk hasil pertanian. Terus nanti ada TaniSupply. Jadi ini TaniSupply ini bertugas untuk mensortir hasil pertanian yang dibeli dari para petani. Jadi produk-produknya itu nanti dipilah-pilah sesuai grade agar kualitasnya itu terjamin sampai ke konsumen. Jadi menurut yang saya research ya, saya baca dari websitenya TaniHub ini, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak memilih-milih ya. Mereka tidak pilih-pilih barang yang datang dari petani. Artinya mereka itu membeli semua. Nah, nanti di bagian TaniSupply ini mereka memilah-milah mana grade yang bagus, sedang, dan rendah. Nanti disalurkan ke para konsumen sesuai dengan harganya ya, sesuai kualitas. Jadi yang sampai kepada konsumen itu terjamin ya. Jadi nanti konsumen tidak mengatakan petani-petani di TaniHub itu asal-asalan, bukan seperti itu ya. Jadi itu fungsinya dari TaniHub ini, bahwa mereka itu mengontrol agar berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, nah ada satu lagi TaniFarm. Itu merupakan program pendanaan milik TaniHub yang didirikan sebagai solusi permasalahan dana awal para petani. Jadi buat para petani yang ingin menambah lahan istilahnya ya,
atau kekurangan dana boleh nanti bergabung di Tani Fund dan nanti dilanjutkan prosesnya seperti apa. Oke, jadi yang menjadi topik bahasan ya, apa itu Tani Hub, bagaimana cara kerja Tani Hub, kelebihan dari Tani Hub ya, atau manfaatnya, terus bagaimana cara bergabung dengan Tani Hub. Apa itu Tani Hub? Tani Hub merupakan sebuah platform e-commerce berbasis aplikasi dan website untuk mendukung dan menyalurkan hasil pertanian, itu produk segar, hasil ternak, juga sembako. Jadi produk-produk yang ada di Tani Hub itu banyak sekali ya Bapak Ibu, ya teman-teman. Ada kategori sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada kategori ayam dan daging, kategori sembako. Lihat ya, kalau sembako berarti banyak nih, 9 bahan pokok ya. Terus ada kategori bahan lengkap, bahan dapur, kebutuhan dapur. Terus produk unggas, tuh produk-produk yang ada di Tani Hub. Nah, cara kerja Tani Hub ini, jadi Tani Hub ini bekerja dengan mengandalkan sistem B2B atau business to business, di mana para petani mendistribusikan hasil panen mereka itu kepada para pelaku bisnis untuk dijual kembali ke konsumen. Nah, jadi yang menjadi hal utama atau yang menjadi keunggulan dari menggunakan pasar online itu seperti ini ya teman-teman. Ada yang namanya alur pemasaran produk konvensional. Jadi yang seperti yang terjadi di pasar-pasar tradisional ya. Ini saya ada di sini sebagai petani. Saya ilustrasikan sebagai petani di sini. Lalu nanti hasil taninya diberikan atau dioper ke yang namanya tengkulak. Kalau teman-teman tahu yang namanya tengkulak ya. Atau apa ya namanya? Pokoknya yang biasa mengutip di perkampungan seperti itu. Lalu ada tahap ketiga ada di distributor, dan bisa jadi nanti lebih banyak lagi tahap-tahapannya ya. Nah, dari distributor nanti diserahkan ke pasar-pasar nih. Pada pasar tradisional, ada pasar modern, ada untuk industri, bahkan untuk konsumen individu. Nah, bisa kita bayangkan ada berapa tahapan atau alur yang dijalani oleh produk itu sampai dengan ke tangan akhir atau ke konsumen akhir. Nah, oleh karena itu produk hasil pertanian yang diterima oleh konsumen akhir bisa jadi 6 kali lipat daripada produk yang dijual oleh petani. Nah, itu tadi ya, makanya petani itu kurang mendapat keadilan di situ ya, kurang mendapat keadilan karena ada banyak alur yang harus dilalui produk untuk dapat ke konsumen. Jadi petani itu tidak mempunyai akses untuk langsung ke konsumen atau ke industri-industri gitu ya. Oke, itu sekarang kita lanjut alur pemasaran produk pertanian dengan digital. Nah, yang menjadi topik kita hari ini adalah Tani Hub ya. Jadi dari petani ini nanti langsung diberikan kepada Tani Hub. Jadi Tani Hub ini mempunyai gudang teman-teman. Tani Hub ini mempunyai gudang. Jadi nanti teman-teman itu tidak perlu mengupload produk di aplikasi, hanya bergabung saja dengan Tani Hub. Lalu nanti Tani Hub akan menghubungi teman-teman, atau jika mereka membutuhkan, misalnya membutuhkan tomat 1 truk atau 1 ton, nanti teman-teman para petani itu atau para petani Indonesia itu dihubungin. Nah, kita butuh Tani Hub, butuh tomat 1 ton, nah langsung diantarkan nanti ke gudangnya. Jadi yang bertransaksi yaitu petani dengan Tani Hub, bukan langsung ke konsumennya. Nah, langsung dari Tani Hub ini nanti disalurkan lagi ke pasar tradisional, pasar modern, industri atau horeca. Horeca ini hotel, restoran, dan kafe. Jadi itu yang menjadi target dari Tani Hub ini ya teman-teman. Lalu konsumen individu. Oke, kita lanjut manfaat menggunakan Tani Hub. Berdasarkan Tani Hub, petani mendapatkan manfaat. Yang pertama itu memperluas pembeli hasil panen. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan lebih dari 25%. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bergabung dengan Tani Hub, nanti peningkatan pendapatan lebih dari 25% dari biasanya. Dari yang biasanya mengoper ke tengkulak, lalu ke distributor gitu ya. Jadi kalau langsung ke Tani Hub bisa nanti peningkatan pendapatnya lebih dari 25%.
dan peningkatan produksi sebesar lebih dari 20%. Apa kelebihan TaniHub? Nah, bagi petani mitra, yang pertama itu dengan TaniHub jangkauan penjualan produk semakin meluas hingga pasar nasional. Nah, itu yang bisa kita lihat ya. Kalau dia sudah di aplikasi, kalau produknya sudah disalurkan melalui aplikasi, otomatis semua orang bisa melihat. Bukan lagi hanya yang di perkampungan sendiri. Nah, kita bisa melihat seberapa banyak itu peningkatan yang didapat ya dari hasil akses yang didapat. Terus yang kedua itu ada TaniHub mengatakan bahwa pendapatan per petani yang bergabung di TaniHub naik hingga ya sampai 30% bahkan ya. Lalu perjanjian pemasaran antara TaniHub dengan para petani itu terjangkau. Jadi perjanjian antara TaniHub dengan para petani itu terjangkau, tidak susah gitu ya. Lalu apa kelebihan TaniHub bagi konsumen akhir? Atau bagi kita ya, bagi rumah tangga atau horeca tadi ya, atau industri yang lain. Nah, yang pertama itu aplikasinya gampang digunakan. Jadi sangat gampang ya digunakannya aplikasinya atau user friendly. Terus yang kedua itu ribuan petani terdaftar. Jadi udah banyak tuh petani-petani terdaftar. Terus kualitas produknya terjamin. Nah, bisa juga nih kita pertimbangkan bahwa dari petani itu langsung ke aplikasi TaniHub, otomatis produknya itu tidak perjalanannya belum jauh ya. Jadi otomatis pasti kita akan mendapatkan produk yang bagus atau yang segar lah ya. Karena TaniHub ini adalah keunggulannya memberikan produk-produk yang segar karena langsung dari tangan petani. Dan nanti di gudang juga akan diberikan atau pendingin pokoknya kualitasnya dijamin lah. Oke, yang sekarang kita bagaimana sih cara mendaftar ya untuk bergabung menjadi mitra TaniHub ini untuk sebagai petani ya. Kalau untuk sebagai pembeli nanti teman-teman bisa cuman download aplikasinya lalu daftar aja. Ini kalau petani dia sebagai petani mitra dia agak berbeda. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Membuka link yang ada di sini https://about.tanihub.com/register/farmer. Lalu nanti teman-teman mengisi data diri dengan lengkap dan benar dan tepat, terus menunggu informasi dan persetujuan kerjasama selama 2 hari kerja. Jadi nanti tunggu aja 2 hari kerja, kalau memang lengkap gitu ya pasti akan diterima nanti selama 2 hari kerja. Tapi kalaupun tidak diterima dalam 2 hari kerja, teman-teman atau bapak ibu bisa menunggu hingga 1 minggu atau nanti ada juga kontaknya, bisa langsung dikontak ya. Nah, lalu kita menunggu ACC dari pihak TaniHub. Bagaimana cara daftarnya? Yang pertama, informasi yang harus bapak ibu siapkan itu adalah biodata ya. Itu ada nanti KTP harus disiapkan fotonya. Nah, yang kedua itu pengalaman bertani. Yang ketiga informasi lahan, terus informasi hasil tani. Terus yang dibutuhkan nanti selanjutnya jika teman-teman sudah diterima atau sudah di tahap berikutnya, nanti akan diminta NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Terus yang kedua itu ada foto buku tabungan halaman depan. Jadi boleh dipersiapkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama kita buka link ini, akses link yang berikut ya, akses linknya. Lalu nanti tampilannya ini dalam tampilan Android ya. Seperti ini, bergabung menjadi mitra penyuplai. Di sebelah kiri ini ada sebagai petani dan produsen hasil tani. Kalau yang di kanan ini sebagai pemasok produk atau seperti grosiran seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu nanti kita pilih mulai lengkapi data diri Anda. Kita klik nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, kita lengkapi biodata kita, ada nama lengkap, ada nomor handphone, ada alamat email, nomor KTP, serta nanti kita upload juga foto KTP-nya. Yang fotonya diupload yang jelas biar segera ditindaklanjuti. Oke, untuk tahap ketiga itu pengalaman bertani. Isi informasinya individu atau kelompok usaha.
Terus selama bertani berapa? Ini dalam tahun ya Bapak Ibu, teman-teman. Apakah sudah 10 tahun bertani? Kalau 10 tahun berarti sudah lumayan mengerti lah ya dalam hal pertanian seperti itu. Tapi kalau belum pun bertahun-tahun ya nggak apa-apa, ditulis saja sebagaimana adanya, apa adanya. Terus ada di sini yang ketiga, sertifikat GAP atau Good Agriculture Practice. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah mengikuti seminar gitu ya, seminar atau pelatihan tentang pertanian, mungkin ada nanti sertifikatnya, boleh diupload itu sebagai bahan penunjang ya. Sebagai bahan penunjang Bapak Ibu nanti diterima menjadi mitra. Tapi kalaupun tidak ada, ini bisa dipilih tidak, lalu lanjutkan nanti. Untuk tahap keempat itu isi informasi lahan. Luas lahan ini dalam hektar ya Bapak Ibu. Terus provinsi, kotanya, kecamatan, kelurahan, dan alamat lengkap. Dalam hektar luas lahannya berapa? Contohnya luas lahannya itu 100 hektar ya. Tulis 100 hektar atau 1 hektar. Di provinsi mana? Jawa Barat contohnya, atau DKI Jakarta, atau yang lain. Terus kotanya apa? Kecamatan apa? Kelurahan, dan juga alamat nanti, alamat rumah mungkin atau alamat toko, alamat kebun itu. Terus tahap kelima isi informasi hasil panen. Nah, yang pertama isi dulu di sini jangkauan area distribusi. Jadi kalau Bapak Ibu itu berada di Jawa Barat, pilihlah yang di Jawa sana. Jangan pilih yang di Sumatera nanti, karena kalau pilih di Sumatera, nyampe di Sumatera sayurnya bukan hijau tapi coklat ya. Jadi pilih yang realistis saja, yang bisa terjangkau gitu. Nah, di sini ada yang kedua ini ada komoditas, berarti jenis dari tanaman itu. Ini saya buat mangga. Kalau Bapak Ibu punya sayur kangkung misalnya, tuliskan kangkung di sini atau bayam. Di sini ada namanya, ada puncak panen ya. Puncak panen itu bulan berapa dia panennya. Saya rasa kalau sayur-sayuran itu tidak ada musim panen ya. Bisa panen terus dia ya, karena itu usianya pendek. Jadi tanam sekarang 3 bulan ke depan sudah bisa ya. Tidak ada istilah panen puncak istilahnya. Jadi kalau tidak ada istilah panen puncaknya, boleh Januari sampai Desember bisa dibikin. Lalu nanti ditambahkan produknya gitu. Di sini ada kapasitas produk juga, kapasitas produksi. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menuliskan berapa hektar ya ladangnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak jujur, istilahnya asal-asalan isi alamat, asal-asalan isi datanya, Bapak Ibu contohnya bikin 100 hektar nih atau 10 hektar pada saat mengisi data lahan. Nah, tiba-tiba di sini pas ngisi kapasitas produksi, per minggunya itu hanya dihasilkan cuma 50 kilo Bapak Ibu buat. Otomatis itu menjadi dipertimbangkan oleh pihak Tanihub. Ini kenapa luas lahannya 10 hektar tapi yang dihasilkan per minggu cuma 50 kilo ya? Ada masalah apa ya gitu kan? Nah, jadi kalau bisa disesuaikan lah ya, disesuaikan luas tanahnya disesuaikan sama penghasilan panennya selama seminggu gitu. Oke, nanti bisa ditambahkan produknya. Mungkin Bapak Ibu banyak produknya, ada tomat, ada wortel, ada itu bisa banyak ya. Bisa ditambah-tambah di sini. Lalu nanti setelah itu lanjutkan tahap ke-6 itu menunggu persetujuan Tanihub. Nanti setelah dilanjutkan Bapak Ibu akan dibuat seperti ini. Pendaftaran sebagai mitra penyuplai berhasil terkirim. Ya, dan di sini nanti langsung ada SMS. Terima kasih pengajuan kerjasama sebagai petani partner supplier di Tanihub akan ditindaklanjuti oleh tim kami. Mohon kesabarannya untuk menunggu. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah selesai mendaftar, kita nanti menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen. Kalau dokumen kita dirasa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh Tanihub, maka selamat, kita bisa bergabung menjadi mitra di Tanihub dan tinggal mempersiapkan kebutuhan selanjutnya. Ya, oke, buat Bapak Ibu yang ingin mendaftar segera daftar, dan buat yang ingin bertanya-tanya lagi boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, sekian dulu. Untuk pembahasan selanjutnya boleh kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar aja. Sekian presentasi ini atau sekian
video ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian merasa bermanfaat boleh dibagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama ya kan sama kita. Oke, jangan lupa juga untuk dukung channel ini supaya terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.